Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, khususnya teman pemilih yang ada di Kecamatan Cisarua, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Salahuddin Al-Aribi, biasa dipanggil Gus Salah, podcasternya Kabupaten Bogor, dalam acara ataupun bincang pemilu bersama PPK se-Kabupaten Bogor. Kali ini teman pemilih kita kedatangan tamu ya dari panitia pemilihan Kecamatan Cisarua ya. Boleh memperkenalkan diri nih dengan siapa? Dengan Pak Yuli. Ya. Pak Yuli apa namanya? Yuli Prawira Sumantri. Yuli Prawira Sumantri. Oke. Sebagai Ketua PPK Kecamatan Cisarua. Kalau tidak salah Bapak ini menjadi PPK bukan hanya di pemilu sekarang aja ya, di pemilu sebelum juga pernah menjadi PPK juga ya? Ya, dari tahun 2013. 2014 ya? 2014. Tahun 2013 juga ada waktu itu kalau tidak salah pilkada gubernur ya? Iya. Jadi pokoknya sudah lama sekali, sudah pengalaman sekali ya, sudah senior sekali di kepemiluan Tanggul ini. Didampingi siapa? Saya Ahmad Mudrika Pak Ahmad Mudrika dari PJ Sosialisasi. PJ atau penanggung jawab Sosialisasi. Ya, oke. Kalau Pak Ahmad Mudrika ini di PPK sejak kapan ya? Kalau di PPK mungkin untuk tahun sekarang ya Pak 2004, tapi sebelumnya saya 2019 di Ketua PPS Desa Batulayan. Oh, jadi sudah sangat mengenal atau Ya. paham terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya. Oke. Jadi teman pemilih, PPK ini kita kasih tahu dulu ya kepada teman pemilih. Panitia pemilihan kecamatan. Jadi, kecamatan ini adalah penyelenggara pemilu yang ada di tingkat kecamatan. Jadi, PPK inilah yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilu 2024 di tingkat kecamatannya masing-masing. Baik, kita langsung ya ke pertanyaan nih. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan nih, Kang Yuli sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, bahagia ya. Insya Allah. Happy sebagai PPK. Amin. Happy, ya. Happy, bahagia. Artinya menikmati lah menjadi penyelenggara pemilu ya. Kang Barkah gimana? Sama. Oh iya, Kita sehat, menikmati. alhamdulillah, menikmati ya. Bahagia lah menjadi PPK ya. Amin, alhamdulillah. Ya, saya sekarang punya ini nih di divisi SDM-nya Kabupaten Bogor punya tagline baru. Tagline barunya bersama KPU kita bahagia. Jadi artinya menyelenggarakan kegiatan demokrasi ini membuat kita senang, membuat kita bahagia. Karena juga kan pesta ya. Kalau pesta itu harus bahagia dong. Masa pesta mulung itu sedih takut ya. Jadi pesta itu harus bahagia. Oke. Bisa diceritakan nih perjalanan PPK Cisarua ya dalam menjalankan tahapan pemilu 2024 ini yang sudah dijalankan ya, dari mulai pertama ketika teman-teman dilantik, kemudian teman-teman merekrut PPS ya, selanjutnya merekrut Pantarlih dalam konteks kegiatan pemutakhiran data pemilih maksud saya, sampai dengan sekarang ini kita sudah masuk di tahapan sebetulnya pemutakhiran data pemilih kan sudah ditetapkan DPT, tetapi ada tahapan yang namanya di pemutakhiran data pemilih ini pelayanan DPT TB ya. Silakan Kang Yuni dari mulai awal dulu. Kita akan dilantik, bercerita aja silakan Bang. Nanti bergiliran lah dengan Kang Mudrika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari PPK Cisarua mengucapkan terima kasih atas undangan KPU untuk kegiatan, kalau dalam bahasa Islam siar menempatnya. Ya. Siar dengan proses kegiatan pemilu di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Cisarua. Kalau awal perekrutan sebenarnya mungkin beda ya sama yang tahun 2013, 2018. Kalau yang 2023 ini ya termasuk kategori sulit. Iya. Karena memang awalnya harus dengan tes pengetahuan dulu sampai sejauh mana kita memahami tentang kepemiluan, juga tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan pemilu. Kemudian
kemudian kan tidak mungkin KPU memilih orang yang memang tidak paham dengan kepemiluan, kemudian berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya kan gitu. Iya, iya. Nah, Dia memahami kecamatannya. ya gitu. Dan kaget juga pas begitu daftar ternyata biasa antusias warga yang mengikuti ikut kegiatan penyaringan seleksi PPK itu hanya segelintir. Iya, iya. Kalau yang 2023 saya kaget, karena sebagai senior ya, Iya. kaget bisa mencapai hampir 30. 25 ya kecamatan. Iya, Oh, iya. itu. Jadi sangat istilahnya kalau yang sekarang mungkin memang transparansinya memang ada, bahkan kelihatan juga kan seperti nilainya langsung dipampangkan gitu kan, terlihat oleh kita kemampuan masing-masing ya calon. Bahkan saya juga pesimis awalnya, karena memang ya kemampuan yang mendaftar itu kan memang saya lihat memang mumpuni ya gitu. Ya sampai singkat cerita teman-teman ini Iya. dilantik. Nah setelah dilantik nih Iya. langkah-langkah teman-teman seperti apa nih? Betul. Setelah dilantik kan? Iya. Baik. Setelah dilatih kami ya sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu untuk proses pembentukan PPS dulu Pak ya. Ya. Pun waktu itu pembentukan PPS karena waktunya mepet dengan tahapan yang lain yaitu untuk Pantarlih. Nah, kita berbarengan alhamdulillah untuk PPK Cisarua setelah terbentuk PPS, kemudian kita berebutan juga untuk Pantarlih. Dan alhamdulillah melalui Pantarlih dilaksanakan pendataan dan sampailah kemarin yang tadi disebutkan sampai ke DPT. Namun demikian untuk Pantarlih sendiri kami menerima informasi dari PPS itu tetap tidak dilepas karena ada grupnya juga. Mereka ikut membantu juga untuk data-data baru, Ya. data-data tambahan. Artinya yang datang ataupun yang yang pindah itu masih tetap dilaksanakan. Terus ketika ini, saya potong ya, ketika ini pemetaan data pemilih itu ada persoalan kan yang muncul di Kecamatan Cisarua. Jadi Kalau- dalam seperti apa tuh ketika pemutakhiran data pemilih itu? Terkait hasil umumnya. Ya, misalkan, Oh, ya, ya. apa Pantarlihnya seperti itu ya. Kalau permasalahan sih pasti ada, Ya. terutama proses dari yang biasa manual ke IT itu. Ya, ya, ya. Ya karena memang rata-rata petugas Pantarlih yang kita tunjuk dulu itu kan istilahnya biasa manual mereka. Kemudian tiba-tiba ada aplikasi ya Aplikasi. lumayan juga gitu. Awalnya memang kita mempunyai hambatan di aplikasi itu atau penggunaannya, karena kan memang yang namanya daerah ya tidak semua misalnya ada yang potensial tapi dia belum paham dengan IT gitu ya Pak ya. Nah kita itu dulu Ya, seperti itu ya kondisinya butuh ya. waktu juga, memang butuh waktu, tapi alhamdulillah sih sudah berjalan. Istilahnya berkat ini kerjasama komunikasi yang baik antara KPU, PPK gitu, jadi bisa lancar gitu. Berarti rata-rata teman-teman di PPS ini sama Pantarlih ini memahami lah terkait Insya Allah, dengan mudah-mudahan. teknologi informasi ya, Iya. seperti itu. Karena memang itu target kita istilahnya melek IT Pak, yang Iya. kita mau melihatnya, memilihnya gitu. Oke. Gitu. Mungkin kita ada Kalau berkaitan dengan hambatan memang kita ataupun menerima laporan itu berkaitan dengan yang di lapangan mungkin Pak. Yang di lapangan itu artinya ketika si Pantarlih datang kadang-kadang ternyata di data ada, ternyata dia sudah pindah gitu, sudah pindah dari sini. Mungkin itu salah satu hambatan-hambatan yang memang alhamdulillah sih sering komunikasi juga antara Pantarlih, PPS, PPK, akhirnya ada muncul solusi untuk berkaitan dengan kasus-kasus seperti itu. Kadang-kadang kan yang pindah ataupun yang datang mereka ada yang tidak lapor juga ke RT atau ke desa gitu. Seperti itu. Nah, kaitan dengan ini partisipasi masyarakat ya ketika pemutakhiran data pemilih itu seperti apa ya? Kan mereka misalkan ada yang belum terdaftar kemudian datang ke PPS gitu ya. Alhamdulillah ada dari masyarakat yang memang tidak ada di BP4 waktu itu ya.
oleh mereka antusias, tapi rata-rata mereka datang ke RT dulu. Iya, Ke iya. RT karena mungkin ada RT. lingkungan terdekat dari RT, kemudian disampaikan ke PPS. Oke. Jadi artinya memang masyarakat di Sarwa ini ya dalam konteks pemutaran tadi memang mereka sangat menginginkan lah, Ya. terutama sebagai pemilih karena sangat antusias menunjukkan antusias mereka ya untuk menjadi pemilih di tahun 2024 ini. Ya, karena kita tahu ya bahwa pemutaran dan pemilihan pemutaran dana pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial ya, karena pemilu berarti bicara tentang pemilih. Pemilu kan bicara tentang yang dipilih gitu ya. Kemudian baru pelaksanaan pemilihannya seperti itu ya. Oke. Kaitan dengan ini kegiatan sosialisasi ini yang dilaksanakan di Kecamatan Cisarua oleh PPK Cisarua seperti apa? Menyasar apa saja ini? Misalkan pemilih pemula yang di sekolah-sekolah atau misalkan kemarin kan ada kegiatan HUT RI yang ke-78 itu ya, seperti apa nih kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh PPK Cisarua? Yang sudah dilaksanakan selain di medsos, di Instagram juga kami sudah juga melaksanakan ke salah satu SMA yaitu SMA di Sarwa yang sudah dilaksanakan saat waktu itu berbarengan dengan perekaman EKTP. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ketika kita ada kegiatan seperti misalnya kebetulan kami pengajian, terus juga kebetulan saya kan salah satu komite sekolah juga Pak, ketua komite di salah satu sekolah dasar. Nah ketika mengumpulkan ibu-ibu ataupun ketika samanan kemarin kita sampaikan dan minta waktu sekitar 5-10 menit untuk mensosialisasikan tentang pemilu untuk tanggal 14 Februari 2024. Dan alhamdulillah masyarakat pun dengan ada ini yang awalnya kita tanya mereka tidak tahu sebenarnya kan pemilu kapan dilaksanakan, mereka masih emang tahu mereka akan 2024 cuma pas tanggalnya. Nah tapi setelah kita berikan sosialisasi terus apa saja akan kita pilih, nah alhamdulillah. Selain itu kami pun PPK dan PPS kita juga sering dengan PPS juga membantu kami juga Pak ketika mereka ada perkumpulan, misalnya ada kegiatan sholawatan atau apa di kampung-kampung sambil menempelkan obrolan tentang pemilu. Oke. Jadi sosialisasinya sudah ini ya bisa dibilang sudah masif lah gitu ya, sudah dilaksanakan ya sebagaimana juga memang kewajiban daripada panitia pemilihan kecamatan itu kan salah satunya adalah di pasal 53 Undang-Undang Pemilu itu mensosialisasikan seluruh tahapan kegiatan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Selain ini ya, selain kan kemarin ada yang menarik tuh terkait dengan sosialisasi ini pada saat kegiatan HUT RI ke-78 itu dalam bentuk apa tuh kegiatan sosial dilaksanakan oleh teman-teman PPK? Kalau saya pribadi di Sabatulayan ada kegiatan ya semacam perlombaan, tapi di saat itu kita minta waktu untuk menyampaikan tentang pemilu. Kalau di kecamatannya itu ada kegiatan apa itu? Yang terkait dengan sosialisasi. Kalau sifatnya insidental seperti begini. Kebetulan model saya mengajar juga kan, mengajar di SMA gitu, di SMK. Jadi diselipkan itu materi tentang bahwa nanti sebentar lagi ada kegiatan apa gitu. Karena kan ini pemilih potensial ya, anak-anak SMA ya. Bahkan ketika itu pun saya sambil mengajar itu menanyakan siapa yang usianya sudah tanggal 14 sudah lewat 17 sudah punya KTP atau belum. Nah itu kita sama anak-anak SMA itu murid ya kebetulan di kelas gitu. Saya beritahu gitu bahwa ini kalau umpamanya belum punya KTP silakan difasilitasi oleh kita, bahkan kita ke itu kan termasuk bagian sosialisasi ya Pak ya. Ke sekolah, pihak sekolah pengelola itu nanti kalau pokoknya ditolong di data anak yang belum punya KTP gitu. Bahkan pada saat seperti MPLS itu ya siswa baru itu
apa ya, dititip gitu, titip materi-materi seperti kepemiluan seperti itu. Oke. Kemudian sebagai apa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan nih ya, apa saja nih apa suka dukanya nih? Apa banyak dukanya, apa banyak sukanya nih? Kang Yuli nih menjadi PPK ini. Sebenarnya kalau masalah suka atau duka itu tergantung apa ya, lebih ke pengabdian sih Kang Sol. Iya. Ya, karena kalau saya waktu itu sampai sekarang bermaksud kalau kita tidak, kita siapa lagi gitu. Karena memang kadang tingkat kepedulian warga itu untuk kepemiluan itu kan memang nilainya lumayan apa ya, kurang ini ya. Iya. Jadi sebenarnya model saya seperti ini dalam kegiatan PPK itu suka dukanya apa ya? Gak ada dukanya berarti ya, suka semua gitu. Terutama begini Pak, kalau sukanya itu kita senang bisa bersilaturahim. Iya. Apalagi yang dulunya saya modalnya dulunya yang namanya kecamatan Rancabungur, kecamatan yang paling ujung itu kan, Iya. kan? Sukanya itu kita bisa silaturahim. Iya. Karena Banyak mengenal teman-teman. dukanya itu ketika kita dibebankan pekerjaan yang memang tanggung jawabnya cukup berat. Oke. Ya. Seperti begini ya. Ketika hari H itu saya pernah menangis itu sampai terisak-isak melihat apa? TPS terjauh, kendaraannya apa ya, tidak sampai gitu ya. Itu ya dia jalan kaki sampai ke selesai penghitungan itu kan jam pagi Pak ya. Pagi ya. Kendaraan udah nggak ada, jalan kaki udah jalan kaki itu pakai tali rapia, pakai ini gitu. Jadi yang bawa itu udah pada tua. Jadi kadang-kadang gambaran pemilu di Indonesia seperti itu ya. iya. Jadi kalau kita mengatakan, halayak umum mengatakan bahwa menjadi apa ya, penyelenggara pemilu itu enak, enggak juga. Pastilah namanya ini iya. kan menyangkut orang banyak. Nah itu pertanggungjawaban moralnya itu lumayan bebannya, karena kan apa ya, kita aspirasi masyarakat satu aja tidak terlayani kan bebannya. Nah justru kalau di Kecamatan Cisarua itu antusiasme masyarakat pedalaman yang tinggi. Seperti begini nih, mungkin di Kecamatan Cisarua ada satu tempat yang berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Pacet ya Pak, Cianjur ya, Cikoneng. Itu antusias pembelinya tinggi Pak, sampai 80%. Iya. Partisipasi. Iya, partisipasinya itu beda dengan di yang daerah ya yang sangat jauh dari ini. Nah itu. Bahkan kalau mungkin nanti kami mengundang KPU Pak Solah gitu untuk sekali-kali datang ke sana ya Pak ya, Cikoneng. Iya. Memang daerah perbatasan. Pak Kang Mudrika gimana? Sebenarnya mungkin pada saya hampir sama dengan tadi Pak Ketua. Ya, kalau berbicara sukanya mungkin ya alhamdulillah kita salah satunya jadi PK bisa silaturahmi seperti sekarang ini ya. Juga yang kedua kita bisa mengenal juga, kalau dulu waktu 2019 lingkupnya kita satu desa, sekarang satu kecamatan. Bahkan sering jadi ketemu dengan teman-teman di kecamatan juga. Ya. Jadi banyak, jadi satu kabupaten. Satu kabupaten alhamdulillah itu. Kalau bicara duka mungkin ya karena kita selain di Badan Ad Hoc ini, di PPK ini juga ada kegiatan tugas lain ataupun ketika malam harus membagi waktu ya. Membagi waktu ini yang harus kita memanage yang dengan baik. Waktu dengan keluarga. Teman-teman saat ini semenjak ini kita dengan keluarga mungkin hanya malam saja, mungkin pas malam pagi sudah ini. Nah itu dukanya sih seperti itu. Cuman ya tidak terlalu ini juga. Yang penting kita menjalannya dengan tadi punya niat pengabdian aja Pak. Iya. Baik. Untuk ini nih harapan teman-teman PPK Cisarua nih terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu 2024 seperti apa? Ya maksudnya harapan dalam konteks apa ya, penyelenggaraan dari sisi apa kualitas pemilunya gitu ya, kemudian harapan juga dari hasil pemilunya gitu ya, seperti apa? Harapan kami PPK Cisarua ya, tentunya berharap
antusias masyarakat yang mungkin kalau tahun 2019 itu di kisaran 70% ya, minimal kita sekarang jadi 80% untuk hadir ke Partisipasi meningkat ya. partisipasi ke TPS. Dan juga harapan kami pemilu 2024 ini ya menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi. Amin, amin. Itu aja mungkin Pak. Bisa berjalan demokratis, ya, jujur, adil, Adil dan bisa mengayomi masyarakat. Ya. Kalau saya harapannya ada 3. 1, cuaca, mudah-mudahan jangan hujan. Oh iya iya. Itu Pak. Harapannya Berarti memang musim hujan. cerah. Iya. Harapan karena kalau Apalagi di selatan ya. Nah, iya betul. Yang kedua, harapan saya yang paling utama adalah mudah-mudahan para penyelenggara pemilu itu diberikan Kesehatan. panjang umur, sehat Ya, walafiat. kesehatan, kekuatan ya. Ya, karena memang bebannya sudah beban yang Iya, iya. luar biasa ya. Apa ya? Membutuhkan stamina Iya, yang iya. memang harus benar-benar Fisik dan strong, psikis kuat. ya. Nah, itu Harus karena kan fisik dan psikis. stamina bukan kesehatan aja, psikologi. Ya, harapan saya mudah-mudahan harapan saya paling intinya terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan para penyelenggara rekan-rekan kita diberikan kesehatan. Gitu aja. Oke, yang terakhir nih, pesan untuk masyarakat pemilih atau teman-teman pemilih di Kecamatan Cisarua dari PPK Kecamatan Cisarua. Pesan singkat aja nih untuk Ya. teman pemilih di Kecamatan Cisarua. Ya kalau pesan saya ya menjaga kekompakan, ketertibannya, kemudian Sivitas, ayo ya. kita berpikiran apa ya demi ke apa ya, masa depan bangsa. Oke. Ya ayo tanggal 14 Februari datang ke tempat TPS masing-masing itu saja mungkin. Kalian berikan ya ini. Ya, untuk masyarakat Cisarua khususnya pada tanggal jangan lupa tanggal 14 Februari mari kita berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan aspirasinya karena satu suara saja sangat bermanfaat untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia. Oke. Karena masa depan bangsa ada di tangan para pemilih. Dan semoga pemilu ini betul-betul bisa menjadi Amin, sarana amin ya bangsa. Allah ya Rabbal Alamin.